Kita semua bisa merasa lelah. Apa yang membebaniku hari ini? Apa yang belum saya serahkan kepada Kristus? Ini adalah refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Seorang pria miskin yang sedang berjuang dalam hidup memutuskan untuk pindah ke negara lain, mencari penghidupan yang lebih baik. Ia bekerja keras menabung untuk ongkos kereta. Untuk menghemat, ia juga menyiapkan beberapa kue kering agar tidak perlu membeli makanan selama perjalanan hingga sampai di tempat tujuan. Di perhentian pertama kereta, ia memakan kue-kue itu, masih renyah. Keesokan harinya saat kereta berhenti lagi, kue-kue itu mulai lembek. Pada pemberhentian ketiga di hari ketiga, ia menyadari bahwa kue-kue itu mulai berjamur. Karena lapar, ia tetap memakannya walau hampir basi. Di tengah perjalanan, seorang pria mulai mengajaknya bicara. Saat kereta sampai di tujuan akhir, pria itu dengan sangat bersungguh-sungguh mengajaknya makan. Ia pun akhirnya mengaku bahwa ia tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Pria itu keheranan dan meminta melihat tiketnya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki tiket yang sama, yang sudah termasuk makan gratis. Mengapa memilih makanan basi jika tersedia sebuah pesta? Mengapa kita harus menderita dalam hidup, padahal pertolongan selalu tersedia? Hidup memang sulit, bahkan orang kaya pun bisa merasa hidup ini berat. Ketika kita merasa hidup sangat sulit, ketika semua masalah dunia terasa di pundak kita, ketika Tuhan terasa jauh dan seolah tidak mendengar, dengarkanlah sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, sabda Tuhan. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini menunjukkan sebuah kebenaran. Hidup itu sulit. Dan kita lelah mengejar cita-cita, pemulihan, dan pengharapan. Ada yang terus terang mengakui, karena benar-benar lelah, terluka, dan putus asa. Sementara yang lain menyembunyikan luka di balik topeng ketegaran. Kita semua kelelahan secara fisik, mental, bahkan spiritual. Yesus mengerti sepenuhnya apa yang kita alami. Ia tidak mengkritik atau menyalahkan kita, tapi mengajak mereka untuk beristirahat di dalam dirinya. Kuk biasanya berarti alat kayu yang dipasang di leher lembu untuk menarik beban, dan karenanya akan menyiratkan beban untuk dipikul. Kuk adalah relasi dengan Yesus, yang justru membuat segalanya terasa ringan. Yesus memanggil semua yang letih dan berbeban untuk datang kepadanya dan beristirahat. Seringkali kita mencari istirahat dalam hiburan, bersantai di pesta dan minuman, atau liburan panjang, untuk menikmati tidur panjang yang merilekskan tubuh. Namun istirahat sejati adalah kebebasan dari rasa takut, kecemasan, rasa bersalah, malu, dan perjuangan tanpa akhir. Selama hati kita dipenuhi oleh hal-hal ini, kita tidak akan pernah benar-benar beristirahat. Karena itu,
Istirahat sejati ditemukan dalam penyerahan. Maka Yesus mengundang dan menghargai mereka yang bersedia dikasihi dan dipimpin. Dalam datang kepadanya, jiwa kita akan menemukan ketenangan. Yesus tidak menjanjikan untuk menghapus semua beban, tetapi Ia menawarkan kuk yang ringan. Mengapa? Karena dalam datang kepadanya, kita tidak lagi memikulnya sendirian. Anugerahnya menguatkan kita, dan Ia berjalan bersama kita. Hatinya yang lemah lembut dan rendah hati, memahami kita sepenuhnya. Ia tidak hanya menawarkan jalan keluar, tetapi berjalan bersama kita. Yesus menawarkan istirahat yang mendalam secara spiritual, bukan hanya jasmani, bukan hanya fisik. Dengan kata lain, kuknya terasa ringan karena caranya membebaskan kita. Sebagian besar beban dalam hidup kita bukanlah fisik, melainkan berasal dari pikiran dan roh, penuh ketakutan, rasa bersalah, dan tuntutan yang berat. Pikiran dan jiwa kita bisa penuh ketakutan, rasa bersalah, dan harapan yang berat. Mungkin kita sedang mencoba mengendalikan segalanya sendiri. Yesus mengundang kita untuk menyerahkan perjuangan kita. Bisa jadi, kita sedang memakai kuk yang salah, tanpa sadar bahwa ada kuk lain, yang lebih ringan dan sempurna untuk kita. Kita harus mengakui bahwa bukan soal bekerja lebih keras, tetapi tentang menerima pertolongan yang sering kita tolak karena kesombongan. Ia berkata, kuknya memberi damai dan membimbing karena Ia hadir bersama kita. Ia tidak menghapus tanggung jawab kita, tapi berjalan di samping kita untuk memimpin kita, menentukan irama, membawa kita ke jalan yang lebih baik. Kuk Yesus adalah tentang hidup dengan tujuan dalam damai, bukan dalam tekanan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, kuk adalah hubungan yang memungkinkan Yesus meringankan seluruh beban kita saat Dia membimbing kita. Sekali lagi, ini bukan tentang bekerja keras, tapi tentang menerima pertolongan yang benar. Apakah kita sudah terikat dalam kuk bersama Kristus? Sudahkah kita membiarkan Dia menentukan irama dalam hidup dan beban kita? Itu sebabnya, panggilan untuk menjadi murid bukanlah beban. Cinta kita kepada Tuhan mengubah kewajiban menjadi sukacita. Dan itu akan memperkuat tubuh dan roh kita untuk taat. Saat hidup terasa sangat berat, Yesus terus mengundang, baik orang miskin maupun kaya, dan menawarkan damai yang tak bisa diberikan dunia, dan sebuah pesta untuk dinikmati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, aku lelah. Telah sekian lama aku menyimpan rahasia ini, tetapi kesombonganku mencegahku untuk percaya kepada undangan-Mu untuk meringankan bebanku. Aku terus menunjukkan kepada dunia bahwa aku baik-baik saja, mampu dan kuat. Tetapi hari ini, aku sadar bahwa adalah kebodohan untuk berjuang sendiri, padahal bantuan sudah tersedia. Ajarlah aku untuk berjalan bersama-Mu dan menemukan damai sejati dalam menjalani tujuan hidupku. Tolong aku untuk selalu menemukan Engkau dalam kebisingan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Biarkan kehadiran-Mu meringankan bebanku dan kasih-Mu memberi aku ketenangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita Dan Couples for Christ.